Kemudian selanjutnya adalah tabligh. Ya. Orang menjadi pemimpin itu bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Jelas, kita menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi apa, berarti ada yang dipimpin. Ya kalau memimpin diri sendiri, sudahlah. Urusan kita pribadi ya. Tetapi menjadi pemimpin harus bisa punya sifat tabligh, menyampaikan. Untuk bisa mempunyai sifat tabligh, kita harus mengerti siapa diri kita. Pertama ya, siapa sih kita? Mampu apa tidak kita? Kemampuan kita sampai mana, pengetahuan kita sampai mana, ngerti atau tidak ngerti gitu ya. Kalau tidak tahu mencari tahu, kalau sudah tahu kita menerapkan yang kita sudah tahu, kita memakai itu yang kita sudah tahu. Kalau sudah lebih tahu kita memberi tahu gitu kepada yang belum tahu, gitulah kurang lebih ya patokannya. Sehingga kita harus bisa menyampaikan sesuatu. Menjadi ketua, kita harus pandai membagi tugas. Mengerti diri kita dan mengerti diri orang lain. Kita menugasi seseorang tentu sesuai dengan kondisinya. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, ketika kita menyampaikan sesuatu agama tentang agama kita saja ya, apa itu ya, yang sampaikan sesuatu sesuai dengan kadar akalnya, sesuai dengan kondisi. Khatibin nas ala qadri uqulihim, kata Rasulullah SAW. Artinya ya kalau kita perluas menjadi, kalau memerintah kepada seseorang, menyuruh kepada seseorang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya, dan lain sebagainya ya. Nanti dulu jangan kok watonah nih muncul. Kemudian caranya tentu kita bisa memberikan sesuatu dengan tegas dan jelas. Menyampaikan sesuatu dengan tegas dan jelas. Harus berani ketika menyampaikan. Apa yang harus diberikan, diberikan. Apa yang harus disampaikan, disampaikan. Apapun risikonya, kita harus siap menghadapi. Sehingga sebelum menyampaikan sudah kita pikirkan risikonya apa ini. Ada pedoman ketika kita akan melangkah, pikirkan risiko terberat. Apa risiko terberatnya? Diakalin non risiko. Sehingga kita mampu dan bisa untuk mengatasinya. Kita berani mengatasinya. Kalau berani mengatasi, melangkah. Tidak berani, jangan melangkah. Kalau kata orang Jawa, di sini istilah Jawa, nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi. Gitu ya. Kalau berani, jangan takut-takut. Kalau takut-takut, jangan sekali-kali kamu berani. Kalau penakut, jangan sekali-kali berani. Jadi tegas gitu loh. Berani ya berani, kalau takut ya mundur kayak gitu. Kemudian kita bisa menularkan ideologi, menularkan pemahaman, pengetahuan, cita-cita, tujuan, bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian bisa mendistribusikan, karena kita mengenal, mengerti orang lain, paham diri kita dan paham orang lain, nah kita bisa begitu. Kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain. Bukan pemimpin yang nggak bisa kerja sama dengan orang lain. Ya kembali lagi kepada diri Rasulullah SAW ya, seperti itu beliau. Bagi-bagi tugas, siap. Bahkan sampai suatu ketika menugaskan menjelang wafat beliau, menugaskan Usamah, pemuda 18 tahun jadi panglima perang. Memimpin Umar bin Khattab, memimpin sahabat-sahabat yang besar-besar nih, termasuk Khalid bin Walid. Menjadi panglima perang Usamah. Yang ketika Rasulullah meninggal, para sahabat bertanya, ini gimana, ini Usamah, ini gini-gini. Kata Abu Bakar Siddiq, apa yang menjadi pilihan Rasulullah insya Allah sudah tepat. Tetap Usamah yang jadi panglima perangnya. Dan hasilnya ternyata menang juga, sukses. Ya gitu ya, betul sukses. Artinya Rasulullah ini pandai ketika membagi tugas. Ya. Kemudian yang namanya pemimpin ini menyebarkan sifat optimisme. Ya. Optimis itu terus orang itu diberi semangat, optimis terus, gitu ya. Jangan negative thinking, positive thinking.
Sehingga terhadap apapun yang kita hadapi, kita positive thinking. Seorang muslim apalagi bekalnya seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah membuat sesuatu itu sia-sia. Selalu ada kebaikannya. Tugas kita lah mencari mana yang baik. Mencari kebaikannya, sisi-sisi kebaikannya. Apapun yang terjadi. Perang menang, baik. Kalah juga baik, misalnya kayak gitu ya. Dalam pertempuran menang baik, kalah juga baik. Sukses, menjadi kaya baik, menjadi miskin juga baik. Dan lain sebagainya. Terus mencari, tapi apa kebaikannya harus kita bisa jelaskan kepada anak buah. Kemudian komunikatif ya, jelas bisa komunikatif, terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak kita rahasiakan, kecuali sesuatu yang memang tidak patut disampaikan kepada yang bersangkutan. Gitu ya. Kemudian suka bermusyawarah. Betapa Rasulullah pun masih suka bermusyawarah. Siap untuk menerima kritik dan saran. Kemudian membangun suasana yang baik, suasana yang kondusif, suasana yang enak dengan teman-teman yang satu tim kita ya. Terakhir adalah tentang sifat kita fatonah ya. Berpikir cerdas. Jadi yang pemimpin ya kalau pengen diikuti yang diikuti orang itu yang pintar bukan yang bodoh. Orang kan mengikuti itu sudah fitrati ya, sesuatu yang fitrah. Orang akan mengikuti yang pandai dibanding yang mengerti dibanding yang tidak mengerti. Sehingga kita harus untuk mengerti kita harus berpikir lebih mendalam dibanding anak buah kita. Dibanding yang kita pimpin. Apapun pemimpin kita. Menjadi suami ya, sudah pemimpin rumah tangga dia harus selalu tambah ilmu, belajar terus. Ketika memutuskan sesuatu, mau melangkah sesuatu, membuat apa saja, sanjungan maupun hukuman kepada anggota, kepada anak, kepada istri, kepada murid, kepada anak buah, kita sudah pikirkan mendalam. Seperti apa ini? Mungkin sudah nanti dirumuskan dalam patokan-patokan dan lain sebagainya ya. Ketika ketentuan-ketentuan, aturan-aturan di dalam organisasi sudah ada, ya kita tetap harus dengan bijak kita di dalam menerapkannya ya. Dengan kebijakan itu orang kan menerima apa yang kita tetapkan kepada dirinya. Pernah suatu ketika saya sendiri menghadapi, waktu itu saya memimpin LPP, merangkap ketua PC sambil LPP, ada kepala sekolah yang beberapa hari itu sering bolos, nggak masuk. Ternyata dia bisnis di luar. Nah, dia mementingkan bisnisnya daripada sekolahnya. Akhirnya ya sesuai dengan ketentuan yang ada disanksi. Sanksinya karena sudah diberi peringatan tidak tetap oleh atasannya tidak menghiraukan, tetap mengulang lagi seperti itu, akhirnya dikeluarkan. Tentu dengan tidak hormat ya, sesuai dengan ketentuan peraturan di Alirsat di Purwokerto misalnya. Keluarkan dengan tidak hormat. Dia yang itu ya nggak terima tentu orang dikeluarkan dengan tidak hormat, datang kepada saya minta kebijakan ini bagaimana? Ya saya bilang ya kebijakannya seperti apa? Kamu ini dulu ikut bikin aturannya, ikut membuat peraturan ini, menyusun peraturan ini. Menurut kamu kebijakannya seperti apa? Coba kesalahan kamu apa saja kamu pikir, terus kamu bikin kebijakan. Coba saya ingin baca kebijakannya seperti apa. Ya, memang aturannya harus begitu. Itu kebijakan dibuat, aturan itu dibuat karena kebijakan katanya. Dalam rangka menyelamatkan sekolah, menyelamatkan amanah. Kita ini punya amanah sekolah, punya amanah murid. Sekolah ada ini karena murid. Sekolah ada bukan karena guru kan, karena murid. Diadakan untuk apa? Kan untuk murid katanya. Nah, karena perilakunya, kalau perilakunya seperti dia meninggalkan sekolah seperti itu terus, bagaimana nanti muridnya? Bagaimana kita akan membangun masa depan generasi depan umat? Sehingga ya kita harus memberikan sesuatu yang argumentatif. Kita beri tadi kebijakan ya, dengan bijak dan argumentatif. Dan setelah argumentatif, kita tidak
Tidak goyah, tidak bermain-main. Memang ini wajar, tindakan itu wajar, ketetapan itu wajar, sanksi itu wajar. Sudah, dia nggak bisa apa-apa lagi bicara. Ya memang iya, betul begitu. Tapi saya kan sudah belasan tahun di Al-Irsyad, masa nggak ada sisanya apa-apa. Kamu ketika melangkah dagang itu di luar, kan ada spekulasi sesuatu ya waktu itu ya. Hasilnya jauh lebih besar dari menjadi kepala sekolah, berkali-kali lipat. Nah, kamu ambil keputusan seperti itu, apa tidak membuat apa namanya? Tidak berpikir lebih dahulu. Ya kamu ya tegas dong. Mau jadi pedagang, mau jadi kepala sekolah. Kalau sekarang pengen jadi pedagang ya nggak bisa dong, sudah sanksi sudah jatuh. Saya tetap harus, saya tegas, saya tidak pelin-pelan. Jadi saya bijaksana, argumentatif, tapi saya tetap tegas begini. Karena kalau enggak nanti bagaimana? Karena dia sendiri juga ikut nyusun ini dengan latar belakang pemikiran yang panjang tentu ketika muncul peraturan itu ya. Kemudian agar kita cerdas, yang namanya pemimpin sekali lagi tidak dilahirkan dalam semalam, tetapi yang namanya pemimpin itu belajar setiap saat. Kita lihat kakek kita, ya kok kelihatannya jadi orang yang wise, yang bijak, yang mengerti, solutif banyak hal kayak gitu. Tadinya padahal nggak sekolah, nggak apa, kok bisa jadi begitu? Ya karena pengalaman hidup sekian puluh tahun. Bertemu dengan istri, bertemu dengan tetangga, bertemu punya anak, pendidikan anak, akhirnya sampai keluar cucu. Ya akhirnya menjadi orang yang seperti itu. Sehingga seolah-olah yang namanya kakek-kakek rata-rata wise. Kok punya kelebihan banyak, padahal nggak sekolah, nggak ini, nggak itu. Ya memang karena pemimpin sudah menjadi pemimpin di tingkat itu, menjadi kakek. Karena apa? Wawasannya luas. Apalagi kalau kita memang dengan penuh kesadaran selalu memperluas wawasan kita. Pemimpin selalu belajar. Dan ini adalah tuntunan dari agama kita. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Long life education ya. Mencari ilmu itu dari ayunan sampai mati. Kemudian yang namanya orang cerdas, kalau mau cerdas ya sesuatunya harus solutif. Ya, memberi solusi, memberi jalan keluar. Sebagaimana Islam itu sendiri adalah jalan keluar. Jalan keluar, wah ya ini Islam ini sudah luar biasa. Kalau kita mau banyak belajar tentang Islam, mengenal Islam, insya Allah kita siap menjadi pemimpin di tingkat apa saja, ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu Islam ini solusi. Islam is solution. Ada seorang ustadz ini di Amerika, Muhammad namanya Ustadz Muhammad Joban ya. Beliau dulu bekas penyiar radio Mesir, siaran bahasa Indonesia ketika kuliah di Al-Azhar. Jadi bahasa Indonesianya pintar, bahasa Arabnya pintar, dan kemudian menjadi caplan. Caplan itu bagian kerohanian penjara-penjara. Melalui tangan beliau, melalui dakwah beliau ini kira-kira 10 tahun yang lalu saya beliau itu sudah mengislamkan lebih dari 12.000 narapidana. Yang semua, yang macam-macam luar biasa lah Maradin sana ya. Sampai ada seorang yang profesor konon katanya bertanya kepada beliau, minta tolong diajarkan, saya beritahu tentang Islam, tapi saya minta hanya satu kata saja, jangan lebih. Supaya jangan banyak-banyak saya, waktu nggak panjang nih. Satu kata saja, what is Islam? Apa ya Islam? Akhirnya Muhammad Joban menemukan jawaban, Islam is solution. Katanya. Solution, yes, solution. Solusi itu ada kalau ada masalah kan ya. Dan yang namanya solusi itu jalan keluar. Jalan keluar yang sebenarnya itu solusi. Bukan jalan keluar yang merusak masalah atau memperbesar masalah. Solusi jalan keluar. Jalan keluar untuk apa? Untuk semua masalah kemanusiaan. Islam is solution. Anda jadi apa saja, ada tuntunannya dalam Islam. Anda jadi penjahat pun ada tuntunannya dalam Islam. Bagaimana menjadi penjahat yang baik? Penjahat yang baik tobat kan ya gitu ya. Misalnya ada jalan keluar. Semua ada jalan. Jadi orang kaya ada jalan keluar. Seperti apa? Jadi orang miskin seperti apa? Jadi yang berkuasa seperti apa? Jadi rakyat seperti apa? Jadi atasan seperti apa, jadi bawahan seperti apa. Solutif. Islam, solution. Berpegang kembali kepada Islam, banyak sekali jalan keluar yang ada.
yang diberikan Islam. Syaratnya satu, takwa. In tattaqullah yaj'al lakum makhraja. Jadi sikap takwa dalam semua hal, insya Allah itu menghasilkan solusi. Kemudian selanjutnya yang namanya pemimpin harus banyak inisiatif. Jangan kalah sama anak buah. Kayak tadi Umar bin Khattab punya inisiatif. Siapa yang punya pikiran? Bikin terusan di zaman itu. Dari Kairo, dari Laut Tengah ke Laut Merah. Gali aja terusan. Nanti kapal-kapal bisa lewat. Kalau tadinya pakai kuda, berapa lama? Sehingga ketika dengan kapal itu, rombongan orang haji pertama yang lewat terusan itu adalah 7 bulan. Di dalam tarikh dikatakan 7 bulan sejak pencangkulan pertama terusan itu, rombongan haji pertama dari pesisir Laut Merah sudah sampai ke Jeddah. Jadi bulan ke-7 sejak pencangkulan. Berarti kan 6 bulan ya. Perjalanan kapal kurang lebih setengah bulan waktu itu. Kemudian yang terakhir, ini dia punya inisiatif ya, sehingga solutif, membuat jalur jalan dari Madinah sampai Irak, dari Madinah sampai Damaskus. Jadi dari Mekah, Madinah sampai Syam, Mekah, Madinah sampai Irak. Jalur jalan ya zaman dulu, jalur jalan ada tempat pemberhentiannya, rest area lah ya, ada tempat penginapannya yang dibiayai dengan dana Baitul Mal. Ada dinas PU, di dalam Islam dinas PU pertama itu, konon saya baca di tarikh, dinas PU pertama dibentuk oleh Umar bin Khattab, yang merawat jalan, merawat saluran, merawat fasilitas-fasilitas umum. Jadi bukan gotong royong seperti kita di kampung, tetapi sudah ada dinas sendiri yang orang yang mendapatkan kewajiban seperti itu. Jadi penuh inisiatif. Orang dengan senang mengikuti Umar bin Khattab. Walaupun akhirnya ada yang membunuhnya ya. Itu artinya yang dengki lain. Dengki itu lain ya. Kemudian yang terakhir, orang yang cerdas itu tidak larut di dalam masalah atau tidak larut oleh suatu krisis. Dia tetap punya pedoman untuk jalan keluarnya, tidak panik. Menghadapi suatu keadaan apapun, dia tidak panik. Kita sudah dibekali. Kalau kita punya masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Enak kan jadi orang Islam. Jadi, minta tolonglah kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita dengan sabar, dengan ketekunan, dengan ketabahan, dengan ketelitian, dengan kehati-hatian, mencari berbagai mana jalan keluar, mencari informasi, itu namanya kita tidak panik. Wassalah, dan minta tolong petunjuk kepada Allah. Saya kira itu sementara, silahkan.